Salam, di sini saya akan mempresentasikan mengenai History of Management dari saya Reda Sulistiawatullah dengan nomor NIM 010392300818. Uh, Materi presentasi ini bersumber dari buku Manajemen edisi ke-11 by Stephen P. Robin dan Mary Culture. Next, apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen telah ada sejak awal peradaban manusia, namun manajemen modern baru muncul pada abad ke-18. Mempelajari sejarah manajemen itu penting karena membantu kita melihat asal-muasal manajemen saat ini, praktek dan mengenali apa yang telah dan belum berhasil. Kemudian, pada slide Early Management, kita dapat melihat contoh awal praktik manajemen dalam pembangunan piramida Mesir dan juga gudang senjata Venesia. Kemudian, salah satu peristiwa bersejarah yang penting adalah penerbitan Wealth of karya Adam Smith, di mana ia mengemukakan manfaat pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan. Selanjutnya adalah revolusi industri yang membuat produksi di pabrik menjadi lebih ekonomis dibandingkan di rumah. Manajer diperlukan untuk mengelola pabrik-pabrik, dan para manajer ini memerlukan teori manajemen formal untuk membimbing mereka. Next, dalam history manajemen dibagi menjadi 4 era atau 4 pendekatan, yaitu ada era klasik, era perilaku, era kuantitatif, dan juga era modern yang dimulai dari era klasik pada tahun 1880 hingga di era modern saat yaitu 1970 hingga saat ini. Next, era klasik. Frederick W. Taylor, yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah, mempelajari pekerjaan manual dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu pedoman untuk meningkatkan efisiensi produksi untuk menemukan cara terbaik dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian kontribusi utama keluarga Gilbert adalah menemukan gerakan tangan dan tubuh yang efisien serta merancang peralatan dan perlengkapan yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja pekerja. Kemudian, Fayol percaya bahwa fungsi manajemen adalah hal yang umum dalam semua usaha bisnis, tetapi juga berbeda dari fungsi bisnis lainnya. Dia mengembangkan 14 prinsip manajemen dari mana banyak konsep manajemen saat ini yang telah berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu adalah birokrasi. Weber menggambarkan tipe organisasi ideal yang disebutnya birokrasi, karakteristik yang masih dimiliki oleh banyak organisasi besar saat ini. Para manajer saat ini menggunakan konsep manajemen ilmiah ketika mereka menganalisis tugas-tugas kerja dasar yang harus dilakukan, menggunakan studi waktu dan gerak untuk menghilangkan gerakan yang tidak perlu, merekrut pekerja dengan kualifikasi terbaik untuk suatu pekerjaan, dan merancang sistem insentif berdasarkan keluaran. Mereka menggunakan teori administratif umum ketika mereka menjalankan fungsi manajemen dan menyusun organisasinya sehingga sumber dayanya digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian ada era perilaku atau pendekatan perilaku, yaitu pendekatan human relation. Manusia adalah aset penting dalam organisasi dan harus dikelola sesuai dengan sebaik-baiknya. Studi Hawthorne secara signifikan mempengaruhi keyakinan manajemen tentang peran orang-orang dalam organisasi, mengarah pada penekanan baru pada faktor perilaku manusia dalam pengelolaan. Pendekatan perilaku sebagian besar telah membentuk cara pengelolaan organisasi saat ini. Banyak teori terkini, seperti teori tentang motivasi, kepemimpinan, perilaku, dan pengembangan kelompok. Kemudian ada era kuantitatif atau pendekatan yang terdiri dari pendekatan manajemen kuantitatif dan pendekatan kualitas total quality management, yaitu adalah melibatkan penerapan statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi komputer untuk aktivitas manajemen. Manajer saat ini menggunakan pendekatan kuantitatif, terutama ketika mengambil keputusan, karena mereka merencanakan dan mengendalikan aktivitas kerja, seperti mengalokasikan sumber daya, meningkatkan kualitas, menjadwalkan pekerjaan, atau menentukan tingkat persediaan yang optimal.
Kemudian manajemen kualitas total itu sebuah filosofi manajemen ditujukan untuk perbaikan terus-menerus atau kontinu dan menanggapi kebutuhan dan harapan pelanggan, juga menggunakan metode kuantitatif untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada era modern atau pendekatan modern yang terdiri dari pendekatan sistem. Itu mengatakan bahwa suatu organisasi mengambil masukan atau inputan sebagai resources atau sumber daya dari lingkungan dan mengubah atau memproses sumber daya tersebut atau resources tersebut menjadi keluaran yang didistribusikan ke lingkungan. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja untuk membantu manajer memahami bagaimana semua unit yang saling bergantung bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, dan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dalam suatu area organisasi akan mempengaruhi area organisasi lainnya. Dengan cara ini, para manajer dapat menyadari bahwa organisasi tidak berdiri sendiri, melainkan mengandalkan lingkungan mereka sebagai sumber masukan penting dan sebagai saluran untuk menyerap keluaran mereka atau output. Kemudian pendekatan kontingensi, yaitu mengatakan bahwa organisasi itu berbeda, menghadapi situasi yang berbeda, dan memerlukan cara pengelolaan yang berbeda juga. Ini membantu kita memahami manajemen karena menekankan bahwa tidak ada aturan sederhana atau universal yang harus diikuti oleh para manajer. Sebaliknya, manajer harus melihat situasi mereka dan menentukan apakah ini cara kita menentukan situasinya, maka ini adalah cara terbaik kita untuk mengelolanya. Kesimpulannya adalah sejarah manajemen menunjukkan evolusi dari pendekatan yang sangat terstruktur dan mekanis menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berfokus pada manusia. Setiap era memberikan kontribusi penting yang membentuk praktik manajemen modern saat ini. Terima kasih. Salam.